是他带人在秦家酒铺闹事。你好大的胆子！少爷，小琴担心死你了。我也说，方如龙，少在这里冷嘲热讽，成第一天才。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya guys. Amin. Seperti biasa, kita akan melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit. Tepatnya, kita akan memasuki episode 10. Gila, cepet banget ya, udah episode 10 aja. Sebelum itu, kita review dulu untuk part sebelumnya. Dua utusan dari Sekte Swanling telah datang, yang dimana kompetisi akan segera dimulai. Dua keluarga terhebat, yaitu keluarga Fang dan juga keluarga Jin, telah membawa anak-anak mereka ataupun murid mereka untuk mengikuti seleksi kompetisi ujian ya. Untuk Jinan yang melihat ke arah salah satu gadis utusan, membuat dia sangatlah ketar-ketir karena dia memiliki tekanan spiritual yang begitu besar. Tanpa basa-basi, mereka diperintahkan untuk mengambil undian mereka masing-masing ataupun urutannya ya. Untuk Jinan, dia haruslah menempati posisi pertama dan lawan dia adalah orang paling terakhir yang tak lain adalah Jin Xiao sendiri. Namun, Jin Xiao langsunglah menyerah di dalam pertarungan tersebut. Untuk pertandingan kedua ataupun selanjutnya, Fang Rulong melawan salah satu murid dari keluarga Jin. Tetapi dia telah bertindak kejam yang membuat Jinan benar-benar marah besar. Oke lah kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Wow. Lalu untuk pertandingan ketiga ataupun pertandingan selanjutnya yaitu Jinan melawan Fang Xing, akhirnya berasal dari keluarga Fang guys. Seperti biasa, keluarga Fang ini memiliki salah satu sifat yaitu kesombongan, di mana semua murid-muridnya telah menganggap kalau keluarga Jin lebih lemah daripada keluarga Fang. Contohnya saja seperti Fang Xing mengatakan kepada Jinan dia tidak menyangka akan bertemu dengan secepat ini. Dan dia menanyakan kepada Jinan apakah dia telah siap untuk mengakui kekalahannya. Jika tidak, maka dia akan berakhir dengan luka parah. Untuk Xiao Jin pun memberitahu kepada Jinan kalau di hadapannya yaitu Fang Xing yang pernah melakukan keributan di toko minuman di keluarga Jin. Dan dia benar-benar membuat semua orang di sana terluka parah akibatnya. Namun, Jinan langsung menoleh ke belakangnya sembari tersenyum. Seakan-akan dia mempunyai suatu rencana untuk membalas semua perbuatannya guys. Wow. Mendengar itu, Fang Xing pun langsunglah menghina-hina tuan muda Jinan ya. Kalau dia itu benar-benar sangatlah lemah dan tidak berguna untuk mengeluh kepadanya. Karena dia sama sekali tidaklah takut. Dan dia pun langsung mengenuskan pedang ke arah Jinan sembari berkata kalau dia akan menghapuskan semua orang yang tidak berguna di dunia ini. Gile mulutnya. Sedangkan dia menerjang dengan pedangnya ke arah Jinan yang sedang berdiri begitu santai. Tetapi dengan satu gerakan saja membuat Fang Xing langsunglah tergulai lemas, yang dimana pedangnya juga terbelah menjadi dua bagian. Gerakan yang begitu cepat membuat semua orang tidaklah bisa melihatnya. Ditambah pedang yang patah langsunglah menembus tangan milik dari Fang Xing dan dia pun berteriak kesakitan. Inilah akibat macam-macam kepadanya ya. Sedangkan untuk semua murid ataupun menonton menjadi kebingungan sebenarnya apa yang terjadi karena mereka sama sekali tidak melihat serangan dari Jinan. Yang mereka lihat hanyalah Jinan berdiam diri tanpa adanya pergerakan. Bahkan sekelas dari ketua keluarga Fang, ketua keluarga Jin tidak bisa melihat pergerakan dari Jinan. Semuanya pun menjadi kebingungan mengapa bisa untuk Fang Xing terluka parah. Dan juga untuk ketua keluarga Fang sungguhlah marah besar karena dia berani sekali untuk melakukan tindakan kekejaman kepada keluarga Fang. Padahal barusan dia juga melakukan hal yang sama ya, seharusnya ini setimpal. Lantas ucapan tersebut pun langsunglah dibalas oleh Jinan dengan kata-kata dari keluarga Fang sebelumnya. Kalau di dalam pertarungan, semua kejutan seperti ini pasti akanlah terjadi. Ataupun hal-hal yang tidak terduga pasti akan terjadi. Jadi dia meminta untuk jangan pernah salahkan dirinya. Disebabkan pedang itu tidak mempunyai mata sama sekali. Dan juga Jinan ternyata telah menyadari kalau salah satu utusan dari Sekte Swanling mencoba memihak kepada keluarga Fang.
sembari berkata semoga saja dua utusan dari Sekte Xuanling ini bisa menilai mana yang salah dan mana yang benar, dan pastinya tidak akan memihak satu sama lain. Ucapan tersebut juga membuat keluarga Fang langsung terdiam ya, karena dialah yang memulai. Untuk pria utusan tersebut benar saja terpancing amarahnya oleh Qinan, karena dia benar-benar sangat berani untuk membuat tindakan kejam di dalam pertarungan ini. Dia pun langsunglah mengeluarkan tekanan spiritual yang membuat mereka di sana langsunglah ketar-ketir, dan keluarga Fang terlihat tersenyum karena dia akanlah terbantu ya. Lantas itu semua pun langsunglah dijawab oleh Qinan. Bukankah sebelumnya dia pernah berkata, orang yang lemah ataupun kalah dalam pertarungan itu pantas terluka. Bukankah dia tidak melanggar aturan? Dan itu sesuai ucapan dari dia sebelum-sebelumnya. Dan Qinan hanya mengikuti arahan darinya ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh utusan tersebut. Lalu Qinan pun langsunglah memberikan sebuah perbandingan. Jika pria utusan ini tidak suka dengan tindakannya, bagaimana dengan tindakan sebelumnya? Hal tersebut juga serupa. Jika dia menganggap kalau dirinya telah melanggar aturan, maka dia telah menyimpulkan kalau keluarga Fang dengan Sekte Xuanling mencoba untuk bekerja sama dalam membantai keluarga Qin. MC kayak begini nih yang Mimin inginkan ya, tidak naif tetapi memiliki pikiran yang begitu rasional. Ucapan dari Qinan yang begitu berani membuat Qin Tian sungguhlah ketar-ketir, karena dia ini sedang berhadapan dengan Sekte Xuanling. Bisa-bisa keluarga Qin lah yang akan dihancurkan oleh mereka. Mendengar itu juga, pria utusan tersebut langsunglah tertawa keras, sembari berkata kalau sosok dari Qinan tidak perlu menasihati dirinya, dan dia akan memberikan sedikit pelajaran kepada Qinan dengan cara menyerangnya. Tetapi utusan wanita tersebut pun langsunglah menghancurkan serangan dari utusan pria tersebut ya, karena tindakannya ini sudah sangatlah terlihat kalau dia memihak kepada keluarga Fang. Gadis itu pun menyuruhnya untuk saksikan pertarungan saja, karena mereka diutus untuk menilai pertandingan, bukan untuk menghakimi seseorang ya. Alhasil, dia pun langsunglah terdiam. Tetapi sayangnya untuk utusan pria satu ini malah menganggap kalau seniornya telah bekerja sama dengan keluarga Qin. Ya elah, emang negatif thinking ini orang ya. Sedangkan untuk Qinan yang sudah berkumpul dengan keluarganya, Qin Tian meminta kepada Qinan untuk tidak terlalu memprovokasi para musuhnya. Karena ini juga menyangkut keluarga Qin. Sebetulnya untuk ayahnya benar-benar sangatlah ketakutan guys. Dan untuk pertandingan selanjutnya, akhirnya Qin Changkong melawan Fang Huo. Tetapi di sini Changkong akan bertindak lebih kejam daripada Qinan dengan berkata kalau Qinan terlalu sopan kepada keluarga Fang, tetapi untuk dirinya sama sekali tidak. Alhasil, Fang Huo mendapati serangan yang begitu telak, membuat dia haruslah keluar dari arena dengan keadaan terluka parah. Ketua keluarga Fang juga menjadi begitu sangat kesal karena murid-murid dari keluarga Fang haruslah terluka. Ini mah calon-calon akan menjadi pertandingan yang penuh dengan darah guys. Udah nggak mikirin siapa yang menang ataupun siapa yang kalah nantinya ya. Karena yang pasti mereka akan berpikir bagaimana cara untuk membuat kedua belah pihak ini benar-benar terluka parah ataupun ya tidak bisa hidup lagi. Contohnya saja seperti Fang Rulong, dia tidak terima dengan tindakan dari Qin Changkong dan dia akan membayar 100 kali lipat. Padahal dia yang memulai duluan, tetapi dialah yang tidak terima. Orang-orang kayak begini guys perlu dijitak. Lalu untuk pertandingan selanjutnya, Qin Yu akan melawan Fang Rulong. Namun yang pasti di dalam pertarungan ini yang sudah menang pastilah Fang Rulong. Tetapi Qin Yu sudah tahu dan menyadari kalau pertarungan ini bukan masalah menang ataupun kalah, tetapi mereka akan membuat semuanya terluka parah dan dia pun akhirnya mengaku kalah dalam pertandingan sebelum dia masuk ke dalam arena guys. Keputusan yang sangatlah tepat ya, daripada tubuhnya babak belur. Alhasil, kompetisi untuk putaran pertama telah selesai dan mereka yang telah menang akan melanjutkan tahap kedua yang tak lain adalah Qinan, Fang Rulong, Qin Changkong, dan lainnya yang bertotalkan 5 orang. Dan peraturannya mereka ini akan bertarung satu sama lain. Contohnya Qinan akan melawan Changkong, Changkong juga akan melawan Fang Rulong. Intinya semuanya mendapati kesempatan untuk bertarung dan mereka akan mendapatkan poin.
yang poinnya paling tertinggi, maka mereka akan memenangkan kompetisi dari tahap kedua ini. 你当我秦家没人吗？ Selagi peraturan disebutkan, Fang Rulong dengan tidak begitu sopannya, dia memotong pembicaraan dari panitia dengan berkata kepada Jinan kalau untuk babak pertama dia benar-benar sangatlah beruntung. Tetapi dia mengingatkan sebuah keberuntungan tidak akan terus berlanjut dan dia yakin untuk tahap kedua dia sama sekali tidak akan beruntung jika bertemu dengan dirinya. Wah, mulutnya perlu diplester. 什么时候跳？ Tetapi siapa sangka guys, ucapan yang mencoba untuk memprovokasi Jinan yang terpancing bukanlah Jinan, melainkan Jin Changkong. Dia mengatakan mengapa dirinya ini terus-terusan mencoba untuk memancing keluarga Jin. Terlebih juga dia tidak menganggap kalau Jin Changkong berada di sini. Padahal sudah jelas kalau Changkong adalah orang yang paling jenius dan berbakat dari keluarga Jin. Tetapi sayangnya, Fang Rulong tidak menganggap seperti itu. Dia menganggap kalau Jin Changkong adalah seorang badut yang sedang menari-nari di keluarga Jin. 快一边去！ Mendengar itu membuat Jin Changkong benar-benar sangatlah marah karena keluarga Jin benar-benar dihina olehnya. Di sini, Mimin sangat suka dengan sifatnya Jin Changkong ya. Ternyata dia masih mempunyai jiwa nasionalisme terhadap keluarganya sendiri. Lalu, utusan Sekte Xuanling meminta kepada mereka untuk diam dulu karena sebelum pertandingan benar-benar dilanjutkan, mereka akan diperiksa tentang ranah kultivasinya. Yang pertama, Jin Changkong memperlihatkan kalau dia ini berada di level 5 ya. Hal tersebut membuat utusan menjadi begitu sangatlah bangga. Jika disesuaikan dengan beberapa senjata spiritual, maka kemampuan dari Jin Changkong akan bertambah pesat. Lalu untuk selanjutnya, yaitu Fang Rulong. Dia meminta kepada Jin Changkong dan juga Jinan untuk melihat dengan jelas-jelas betapa berbedanya langit dan bumi. Dan dia pun memperlihatkan kalau dirinya ini berada di ranah jiwa bela diri tingkat 6. Tetapi berbeda dengan Jin Changkong. Kalau Jin Changkong kan ranah jiwa bela dirinya adalah binatang suci. 水城第一天才。可悲的是，身为废物。 Sedangkan untuk Fang Rulong benar-benar begitu berbeda ya, di mana dia adalah jiwa bela diri tingkat 6 dari Palu Gada, atau sebut saja jiwa bela diri senjata tingkat 6. Nah, inilah yang maksud Mimin kalau rananya itu berbeda-beda guys. Setiap orang rananya pasti berbeda-beda. Walaupun tingkatannya sama, tetapi ya isinya berbeda-beda. Contohnya seperti Fang Rulong, ini Palu Gada. Dan juga Jin Changkong adalah binatang suci ataupun harimau. Sedangkan untuk Jinan sendiri yaitu berupa katana ataupun jiwa bela diri perang ya. Jadi sebutannya itu sangatlah banyak. Menurut Mimin ini salah satu tonggua ranah kultivasinya yang begitu banyak dan sangatlah sulit untuk dihafalkan. Iya, kalau untuk tingkatannya ataupun basic dari kultivasinya itu gampang diingat. Dari jiwa bela diri tingkat 1 sampailah 9 dan juga jiwa bela diri magis sampai 9 juga. Begitu terus ya, tetapi setiap orang ini berbeda-beda guys. Dan spoiler untuk part berikutnya, pertandingan masihlah berlanjut ya. Tetapi di sini Fang Rulong benar-benar meremehkan Jinan. Dikarenakan Jinan masihlah mencoba untuk menyembunyikan kemampuan aslinya, di mana dia hanya memperlihatkan kalau dia masih berada di tingkat 1 jiwa bela diri. Padahal yang sebenarnya kalau Jinan ini telah mencapai jiwa dewa perang tingkat 9. Intinya dia paling teratas, tetapi masih mencoba untuk merendah sampai meroket ya. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye. 就是他带人在秦家酒铺闹事。你好大的胆子！少爷，小琴担心死你了。我也说，方如龙，少在这里冷嘲热。城第一天才。